Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas review Al-Quran mata kuliah Tari Al-Quran. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih ada Mushaf Standar Indonesia? Nah, Mushaf Standar Indonesia itu adalah hasil kajian dan ijtihad para ulama selama 10 tahun untuk menciptakan mushaf Al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, tapi di pasaran ini masih banyak Al-Quran yang bukan standar Indonesia. Nah, untuk tahu jawabannya kita bongkar dengan Quran yang saya punya. Ini jadi untuk kita membahas looknya dulu. Untuk tampilan ini sangat simple dan mudah dibawa kemana-mana. Pertama kali saya beli Quran ini itu ketika mondok kelas 2 SMP, karena Quran yang pertama kali saya punya itu hilang entah di mana, jadi saya minta untuk membelinya lagi. Kenapa saya memilih yang seperti ini? Karena yang pertama saya mencari yang ada resletingnya biar dalamnya itu aman. Kalau Quran di hafalan di pondok itu kan suka ujungnya itu suka kelipet-lipet. Nah, kalau saya untuk menghindari itu belinya yang tertutup cover begini yang ada resletingnya, jadi pinggirannya aman. Dalam MS ini ada 3 jenis mushaf. Yang pertama itu mushaf Utsmani, yang kedua mushaf Imla'i, yang kedua Braille. Nah, untuk tahu ini tuh MSI atau bukan, kita cek. Pertama, kita lihat kalau di MSI itu ada 114 surat. Kita lihat di sini ada berapa surat. Nah, di sini ada daftar isi dan tertera dari surat 1 sampai 114. Dalam MSI itu yang kedua ada manzil. Nah, kalau di MSI itu ada pembagian manzil. Nah, manzil ini untuk kalian mau baca Quran misalkan khatam dalam 7 hari, maka bacanya per hari itu 1 manzil. Nah, kita lihat di sini sudah saya cek, ternyata tidak ada panduan, tidak ada simbol manzil di sini. Tidak ada ya teman-teman, tidak ada manzil. Kita buka di surat Yunus. Kalau di Quran MSI lain itu ada tanda manzilnya, tapi kalau di sini tidak ada. Nah, yang ketiga itu ada juz. Kalau di MSI itu ada 30 juz. Nah, kita lihat daftar isinya juga tadi di sini ada 30 juz, dan juz terakhir itu adalah juz 30 yang diakhiri dengan surat An-Nas. Tapi di sini tidak ada keterangan akhir surat. Nah, kemudian di dalam MS itu adalah hizb. Nah, kalau hizb dalam MS itu dibagi menjadi 60 bagian, berarti ada 4. Nah, ada 4 hizb. Ada hizb, ada rubu'ul hizb, ada nisful hizb, dan ada salah satu arba'il hizb. Kita lihat di di surat Al-Baqarah di sini ayat 33. Ini ada rubu'ul hizb. Nggak kelihatan. Di sini ya ada rubu'ul hizb di sini. Nah, kemudian lanjut di dalam MS itu ada namanya ruku atau makrob. Nah, ruku atau makrob ini terbagi ke 557 bagian. Nah, fungsinya itu untuk pembatasan tema sebelumnya dan tema selanjutnya. Jadi dalam Al-Quran itu kan banyak banget pembahasan dan tema. Untuk membedakannya di Al-Quran MS ini ada pakai simbol ruku. Simbolnya itu yang ain. Nah, di sini ada. Nah, kemudian di dalam MS itu ada ayat. Dalam Quran itu ada ayat. Nah, kalau standar MSI itu ada 6.236 ayat. Jadi bukan 6.660 ayat. Nah, kenapa bisa 6.660 ayat? Nah, itu menurut literatur itu untuk memudahkan kita mengingat aja. Padahal aslinya kalau di mushaf standar Indonesia itu ada 6.236. Nah, di Quran saya itu juga ada doa khatam Al-Quran, dan juga ada lembar pentasihan. Nah, sekian untuk review Quran kali ini. Ternyata Quran ini terindikasi bukan mushaf standar Indonesia. Nah, untuk teman-teman semuanya, mushaf itu bervariasi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya tidak bisa mengklaim bahwa mushaf ini salah, mushaf ini benar, karena
kebenaran sejati hanya milik Allah. Nah, untuk teman-teman semuanya, edukasi seperti ini saya kira penting, saya rasa penting kepada masyarakat umum, seperti khususnya anak-anak yang tidak mondok dan para orang tua yang ingin memberikan mushafnya kepada anak-anak. Ketahuilah dulu mushaf standar Indonesia ini agar bisa dipakai sesuai kebutuhan. Pesannya, jangan sampai membeli Quran hanya karena tampilannya yang cantik seperti ini, tapi ternyata di dalamnya itu blunder atau tidak sesuai mushaf standar Indonesia. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.